Timnas Indonesia harus sapu bersih semua laga Piala AFF 2022 jika ingin menjadi juara. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk menjuarai Piala AFF 2022. Namun, tim berjulukan skuad Garuda itu dianggap harus menyapu bersih semua partai. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Pada Piala AFF 2020, Timnas Indonesia hampir menjadi juara. Sudah menjejaki babak final, skuad Garuda dihajar Thailand 2-6 secara agregat. Saya tidak melihat lawan. Saya tahu Piala AFF diikuti oleh beberapa negara. Kalau kami mau juara, kami harus mengalahkan semua, ujar Mark Klok. Timnas Indonesia adalah spesialis runner-up Piala AFF. Selain 2020, skuad Garuda juga menjadi finalis pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Timnas Indonesia berpeluang makin kuat di Piala AFF 2022. Pasalnya, skuad Garuda kemungkinan telah dapat memainkan dua pemain naturalisasi. Saat ini, naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah memasuki babak akhir. Pengajuan keduanya sudah disetujui oleh DPR RI. Lawan di grup selalu tidak mudah untuk saya. Yang penting kami harus menang untuk menjadi juara Piala AFF, imbuh Mark Klok. Mark Klok baru menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada Juni tahun 2022. Namun, pemain Persib Bandung ini telah menjelma sebagai tulang punggung skuad Garuda. Sebelum menjalani partai perdana dengan Timnas Indonesia, Mark Klok sempat membela Timnas U23 di SEA Games 2022 di Vietnam. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menganggap Thailand sebagai lawan terkuat di grup A babak penyisihan Piala AFF 2022. Thailand tentu menjadi lawan paling kuat di grup A Piala AFF. Meski begitu, Timnas Indonesia juga harus tetap mewaspadai semua lawan di grup A Piala AFF, ujar Shin Tae-yong dinukil dari laman PSSI. Saya akan mempersiapkan Timnas Indonesia dengan baik dan maksimal agar meraih juara di Piala AFF 2022, jelas Shin Tae-yong. Cetak gol indah, Sadil Ramdhani kembali bikin gempar Malaysia. Kembali bikin gempar sepak bola Malaysia. Kali ini, gelandang Timnas Indonesia tersebut mencetak gol indah melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti. Sadil Ramdhani dipercaya pelatih Sabah FC, Ong Kim Sue, tampil sebagai starter saat bersua Kuala Lumpur City FC, Kamis tanggal 1 September tahun 2022, malam WIB. Pada laga yang digelar di Likas Stadium, Sabah kebobolan lebih dulu melalui aksi Giancarlo Galifuoco pada menit ke-5. Sabah FC kemudian bangkit pada babak kedua dan mencetak gol penyeimbang melalui aksi Dominic Tan 47. Sayangnya, pada menit ke-61 gawang Sabah FC kembali kejebolan melalui gol Akram Mahinan. Beruntung bagi Sabah FC memiliki Sadil Ramdhani. Pada menit ke-85, Sadil mengeksekusi tendangan bebas dari luar kotak penalti dan bola hasil sepakannya meroket ke pojok kiri atas gawang KL City FC. Ini bukan yang pertama Sadil Ramdhani mencetak gol indah untuk Sabah FC. Pada Juli tahun 2022, dia berhasil mencetak gol indah dengan mempertontonkan aksi individunya. Ketika itu, Sadil mencetak gol ke gawang Selangor FC. Melalui aksi individu, Sadil memperdaya pemain lawan dan melepaskan tendangan yang tak bisa diantisipasi kiper Samuel Somerville. Uniknya, ketika itu Sadil Ramdhani juga menjadi pahlawan Sabah FC. Gol cantiknya juga menghindari Sabah dari kekalahan di Liga Super Malaysia. Penampilan Sadil Ramdhani bersama Sabah FC semakin mengilap. Sejauh ini, sang pemain sudah tampil dalam 11 laga di Liga Super Malaysia. Pemain berusia 23 tahun itu sukses mencetak 3 gol dan 4 assist. Perjalanan Liga Super Malaysia 2022 masih sangat panjang, sehingga Sadil masih punya peluang menambah kontribusinya di Sabah FC. Selain itu, ada pula Piala Malaysia 2022 yang akan digelar pada akhir tahun. Menarik untuk menyaksikan penampilan lain dari Sadil Ramdhani bersama Sabah FC. Sadil Ramdhani bergabung dengan Sabah FC sejak 2021. Dia langsung memiliki peran penting di klub yang dijuluki The Rhinos tersebut. Sadil tercatat sukses mencetak 6 gol dan 7 assist dalam 31 pertandingan yang dimainkan bersama Sabah FC. Musim ini, Sadil juga dipercaya bermain di skuad inti oleh pelatih Ong Kim Sue. Gol yang dicetak Sadil semakin membuktikan perannya sangat penting di Sabah.
Pelatih Ong Kim Sue sepertinya akan terus menjadikan sang pemain sebagai andalan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya ikut senang dengan penampilan apik yang ditunjukkan para pemain yang menjalani karir di luar negeri. Namun, sang pelatih meminta mereka untuk lebih meningkatkan penampilan. Sejauh ini ada 6 pemain Timnas Indonesia yang berkarir bersama klub luar negeri. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Sabah FC, Pratama Arhan Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners FC, Witan Sulaiman AS Krenchin, Egy Maulana Fikri, Zlate Moreivis, dan Elkan Bagot Gillingham FC. Mayoritas dari nama-nama di atas menjadi andalan di klub luar negeri, karena tampil mengesankan. Pelatih Shin Tae-yong menyebut itu menjadi tanda-tanda kebangkitan sepak bola Indonesia. Itu tanda yang sangat positif. Akan tetapi, pemain abort harus menunjukkan yang lebih baik lagi dari sekarang. Jangan puas di sini, harus lebih maju dari sekarang. Itu tanda sangat baik untuk memajukan sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong.